Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du, faya ayuhal hadirun ittaqullaha la'allakum tuflihun. Pada kesempatan ini, marilah kita bahas tentang hukum rujuk pada talak ba'in. Talak ba'in kadang-kadang terjadi dengan bilangan talak yang kurang dari 3. Dan ini terjadi pada istri yang belum digauli tanpa diperselisihkan lagi, dan pada istri yang menerima khulu dengan terdapat perbedaan pendapat di dalamnya, dan masih diperselisihkan pula apakah khulu dapat terjadi tanpa harta pengganti. Hukum rujuk setelah talak tersebut, setelah talak ba'in maksudnya, sama dengan nikah baru, yakni tentang persyaratan adanya mahar, wali, dan persetujuan. Hanya saja jumhur fuqaha berpendapat bahwa untuk perkawinan ini tidak dipertimbangkan berakhirnya masa iddah. Segolongan fuqaha berbeda sendiri pendapatnya dengan mengatakan bahwa istri yang dihulu itu tidak boleh dikawin oleh suami yang menghulunya atau oleh orang lain pada masa iddahnya. Seolah-olah mereka beranggapan bahwa larangan nikah pada masa iddah adalah suatu ibadah atau bersifat ta'abudi. Hukum rujuk pada talak ba'in dapat dibagi 2. Pertama, talak ba'in karena talak 3 kali. Mengenai istri yang ditalak 3 kali, para ulama mengatakan bahwa ia tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama, kecuali sesudah digauli oleh suami yang lain, berdasarkan hadis Rifa'ah bin Sama'wal, innahu talaqam ra'atahu Tamimata binti Wahbin fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasan fanakahat Abdurrahman bin Zubair fa tarodo anha falam yastati ayyamassaha fa faraqaha fa arada rifa'atu zawjuha al-awal ayyankihaha fa dzakara dzalika li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fanahahu an tazwijiha wa qala la tahillu laka hatta taduqal usailah. Sesungguhnya Rifa'ah menceraikan istrinya Tamimah bin Wahab pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 3 kali. Maka Tamimah kawin dengan Abdurrahman bin Zubair. Kemudian Abdurrahman berpaling daripadanya tanpa dapat menggaulinya. Lalu ia pun menceraikannya. Maka Rifa'ah atau suaminya yang pertama bermaksud hendak mengawininya dan berkata, Tamimah tidak halal bagimu, sehingga ia merasakan madu atau berjima dengan suami lain. Sa'id bin al-Musayyab berbeda sendiri pendapatnya dengan mengatakan bahwa istri yang dicerai 3 kali boleh kembali kepada suaminya yang pertama dengan akad nikah yang sama, berdasarkan keumuman firman Allah, hatta tangkiha zaujan goiroh, sehingga ia atau istri yang dicerai 3 kali itu kawin dengan suami yang lain. Ia berpendapat bahwa nikah yang dimaksudkan adalah untuk semua akad nikah. Semua fuqaha berpendapat bahwa bertemunya 2 alat kelamin yang menyebabkan halalnya bekas istri tersebut, kecuali Hasan al-Basri yang mengatakan bahwa istri tersebut baru menjadi halal dengan terjadinya pergaulan yang mengeluarkan air mani. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertemunya 2 alat kelamin
adalah pergaulan atau jima yang mengakibatkan hukuman had atau yang merusak puasa dan haji, atau yang menghalalkan istri dicerai, atau yang menjadikan kedua suami istri sebagai orang-orang yang sudah kawin atau muhson, atau yang mengharuskan dibayarkannya mahar. Imam Malik dan Ibnu Qasim berpendapat bahwa yang menyebabkan halalnya istri yang ditalak 3 kali hanya pergaulan yang sah, yang terdapat pada akad nikah yang sah pula, bukan dalam keadaan puasa, haji, haid, atau i'tikaf. Kedua fuqaha ini juga berpendapat bahwa istri zimmi yang tidak beragama Islam tidak halal bagi orang Islam bila digauli oleh lelaki zimmi atau oleh orang yang belum dewasa. Imam Syafi'i, Abu Hanifah, As-Sauri, dan Al-Auza'i menentang kedua fuqaha tersebut dalam masalah ini dengan mengatakan bahwa setiap pergaulan atau jima menyebabkan kehalalan, baik terjadi pada akad nikah yang rusak atau pada waktu yang dilarang, dalam ihram misalnya. Begitu pula mereka berpendapat bahwa pergaulan yang dilakukan oleh anak yang menjelang dewasa menyebabkan kehalalan. Juga pergaulan lelaki dhimmi atas wanita dhimmi menyebabkan kehalalan bagi orang muslim. Dan demikian pula penggaulan orang gila bagi mereka menyebabkan kehalalan. Juga penggaulan lelaki yang dikebiri atau terkebiri yang masih mempunyai anggota kelamin yang dapat dimasukkan ke dalam kelamin perempuan. Perbedaan pendapat ini semuanya disebabkan oleh persoalan, apakah kata nikah dalam pengertian jima mencakup pergaulan yang tidak sempurna ataukah tidak. Nah, kemudian saudara-saudaraku, teman-teman mahasiswa dan para santri, kita lanjutkan kepada yang kedua, yaitu nikah muhalil. Dalam kaitan ini, fuqaha berselisih pendapat mengenai nikah muhalil, yakni jika seorang lelaki mengawini seorang perempuan dengan syarat atau tujuan untuk menghalalkannya bagi suami yang pertama. Imam Malik berpendapat bahwa nikah tersebut rusak dan harus dipasah, baik sesudah maupun sebelum terjadi pergaulan. Demikian pula syarat tersebut rusak dan tidak berakibat halalnya perempuan tersebut. Dan baginya keinginan istri untuk menikah tahlil tidak dipegangi, tapi keinginan lelaki itulah yang dipegangi. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah muhalil dibolehkan, dan niat untuk menikah itu tidak mempengaruhi sahnya. Pendapat ini dikemukakan pula oleh Daud dan segolongan fuqaha. Mereka berpendapat bahwa pernikahan tersebut menyebabkan kehalalan istri yang dicerai 3 kali. Segolongan fuqaha lainnya berpendapat bahwa pernikahan muhalil itu dibolehkan, tetapi syarat untuk menceraikan istri dan menyerahkan bagi suami pertama adalah batal, yakni bahwa syarat tersebut tidak menyebabkan kehalalan istri yang dikawin tahlil. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu Layla dan diriwayatkan pula oleh As-Sauri. Imam Malik dan pengikutnya beralasan dengan hadis yang diriwayatkan dari Nabi SAW dari Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Abu Hurairah radhiyallahu an, dan Uqbah bin Amir radhiyallahu an. Annahu qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-muhallila wal muhallila lahu. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, Allah melaknat perkawinan orang yang menghalalkan atau al-muhalil, dan orang yang dihalalkan untuknya atau al-muhalal ilaih. Maka
pelaknatan terhadap orang tersebut sama dengan pelaknatan terhadap pemakan riba dan peminum khamr. Dan ini menunjukkan adanya larangan, sedangkan larangan menunjukkan rusaknya perbuatan yang dilarang. Dan sebutan nikah secara syara tidak mencakup nikah yang dilarang. Fuqaha golongan lain berpegangan dengan keumuman firman Allah, hatta tangkiha zaujan ghairah, sehingga ia, istri yang ditalak 3 kali itu, kawin dengan suami yang lain. Mereka berpendapat bahwa suami yang lain ini adalah orang yang mengawini juga. Menurut mereka, pengharaman nikah dengan maksud menghalalkan atau tahlil tidak menunjukkan ketiadaan maksud untuk menghalalkan menjadi syarat sahnya nikah. Sebagaimana larangan mengerjakan salat di rumah rampasan tidak menunjukkan bahwa untuk sahnya salat disyaratkan harus mempunyai sebidang tanah atau memperoleh izin dari pemiliknya. Mereka mengatakan, jika larangan tidak menunjukkan rusaknya akad nikah, tentu terlebih lagi tidak menunjukkan batalnya nikah tahlil. Alasan Imam Malik untuk tidak memegangi maksud orang perempuan adalah karena apabila suami tidak menyetujui maksudnya, maka maksud orang perempuan tersebut tidak akan ada artinya atau tidak akan kesampaian, sedangkan talak pun tidak ada di tangannya. Fuqaha berselisih pendapat mengenai apakah suami menggugurkan talak di bawah 3. Imam Abu Hanifah berpendapat menggugurkan, sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat tidak menggugurkan, yakni apabila istri kawin lagi sebelum talak yang ketiga bukan dengan suami yang pertama, kemudian suami pertama merujuknya lagi, apakah talak pertama dihitung atau tidak? Bagi fuqaha yang berpendapat bahwa pengguguran bilangan talak ditentukan oleh syara hanya untuk talak yang ketiga, maka mereka mengatakan bahwa perkawinan tersebut tidak menggugurkan talak yang kurang dari 3. Sedangkan bagi fuqaha yang berpendapat bahwa jika perkawinan tersebut dapat menggugurkan talak yang ketiga dan terlebih lagi dapat menggugurkan talak yang kurang dari 3, maka mereka mengatakan bahwa perkawinan tersebut dapat menggugurkan talak yang kurang dari 3. Demikian teman-teman bahasan kita pada kesempatan ini tentang hukum rujuk pada talak bain. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.